Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat semua, kembali lagi di program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah, di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan masih bersama saya Riki Suardi, dan alhamdulillah teman-teman semua, sahabat semua, saya di sini sudah bersama dengan guru kita yang Masya Allah sudah lama sekali tidak bertemu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama Ustadz Chandra Aditya M. Hafizahullah. Dan kali ini Ustadz kita akan membahas tema yang sebenarnya dulu juga udah pernah kita bahas, tapi kita refresh kembali Ustadz, untuk merefresh juga ingatan sahabat-sahabat semua. Ini mengenai Ramadan, Ya. dengan tema agar Ramadanku lebih baik. Baik. Nah, Ramadan ini kalau kita hitung Ustaz, saat nanti mungkin video ini ditayangkan, kurang lebih sekitar kurang dari 70 hari lagi Ramadan itu menjelang Ustaz. Dan tentu Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat kita damba-dambakan, yang sangat kita tunggu-tunggu gitu ya. Waktu 70 hari ini menjadi waktu yang bisa dibilang relatif sangat singkat. Betul. Apalagi kalau misalnya kita tunggu-tunggu sekali kedatangannya, pasti bisa jadi lama, tapi kalau misalnya kita hiraukan bisa jadi sangat singkat. Cepat. Gitu, nggak terasa. Bahkan setahun kemarin aja lah ya, setahun dari Ramadan sebelumnya, sekarang udah mau Ramadan lagi teman-teman. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mempersiapkan Ramadan ini gitu ya? Sudah seperti apa kesiapan kita yang kita miliki? Apakah kita sudah siap dengan perlombaan nanti yang akan kita kejar di bulan Ramadan atau seperti apa? Nah, agar Ramadan menjadi lebih baik Ustaz. Pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan sebagai urgensi di awal gitu ya. Sebenarnya sejauh apa sih Ustaz pentingnya kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Halim yang sudah mengundang saya. Saya dapat WA dari Halim, saya sudah curiga. Ini tanda dekatnya Ramadan gitu. Karena kita bertemu setahun kemarin ya. Ramadan, setelah itu tidak bertemu lagi dan baru bertemu lagi alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Berbicara tentang topik yang sama tapi lebih kepada persiapannya mungkin ya. Betul, Ustaz. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan? Ya sebetulnya logikanya gampang saja. Kalau Akang misalnya mau ketemu presiden, persiapan enggak gitu? Betul. Masa nggak ada persiapan sama sekali? Mau bertemu orang sebesar itu, tahu-tahu datang ngampar nasamak misalnya, kan nggak mungkin juga kan? Pasti kita akan melakukan persiapan yang begitu matang untuk menyambut kedatangan seorang tamu agung gitu kan. Akang mau menikah kan nggak mungkin nggak persiapan ya. Betul. Jadi perkara-perkara yang sifatnya besar itu manusia secara fitrah gitu, secara selayaknya mempersiapkan diri. Kalau kita mau berperang berjihad di jalan Allah, salah satu yang harus kita siapkan kan strategi. Gak mungkin kita tidak mempersiapkan strategi untuk memperoleh apa? Kemenangan dalam jihad itu. Nah, Ramadan itu sama. Ramadan adalah jihad kita melawan hawa nafsu. Ramadan adalah tamu yang sangat agung, yang Allah muliakan langsung di dalam Al-Quran. Rasanya kok tidak layak kalau kita tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu gitu untuk bertemu dengan tamu agung ini, untuk mempersiapkan diri berjuang, berperang, berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Kalau tidak seperti itu, saya jamin kacau Ramadan kita. Saya jamin tidak akan berhasil kita dalam melewati Ramadan yang akan kita masuki di tahun sekarang. Kan kita sering seperti itu. Selesai Ramadan menyesal kan gitu ya, aduh kenapa sih nggak sungguh-sungguh, nanti tahun depan saya mau betul-betul supaya sukses, tapi masuk Ramadan tahun depan selesai menyesal lagi, penyesalan yang terus berulang. Itu salah satunya dampak
dari kurangnya apa? Persiapan di dalam menghadapi kedatangan tamu istimewa ini gitu. Jadi segala hal yang mulia, segala hal yang agung, segala hal yang penting harus kita persiapkan sematang-matangnya. Apapun itu. Gitu ya. Ya mungkin itu, Kang. Betul betul. Berarti Ustaz, memang kalau saya tangkap tadi bahkan dimulai dari mindset. Ustaz. Oh iya. Ketika kita merasa bahwa Ramadan ini sesuatu yang sangat agung, sangat besar, tamu yang istimewa seperti itu, secara otomatis sebetulnya fitrah kita langsung mempersiapkan. Iya, Ustaz, ya. Kita iya. menunggu-nunggu, ya excited, kita langsung coba untuk memberikan yang terbaik. Betul. Seperti halnya kita diundang oleh orang yang dirasa istimewa, orang penting, secara otomatis kita mempersiapkan diri, dan seharusnya saat menghadapi Ramadan pun seperti itu. Terus Ustaz, kalau misalnya kayak gitu, kita coba belajar, Ustaz. Pengen coba belajar dari bagaimana dulu Rasulullah, para sahabat ataupun para ulama itu mempersiapkan Ramadan. Betul. Mereka dari keterangan yang mungkin Ustaz pernah baca, pernah dengar, itu seperti apa, Ustaz? Tentu ya, tidak mungkin kalau sebuah generasi atau satu generasi ketika akan datang generasi ini generasi terbaik gitu ya. Kata Nabi khairun nasi qarni kan gitu. Kemudian generasi terbaik ini leha-leha, santai-santai gitu ya. Ketika ada tamu agung datang, nggak mungkin. Pasti mereka akan mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin. Konsekuensi dari generasi terbaiknya itu gitu. Pasti segala sesuatunya akan mereka sambut dengan cara yang baik dan sempurna juga. Makanya di antara hal yang Nabi lakukan ketika beliau mau menghadapi bulan Ramadan itu, beliau memperbanyak puasa. Terutama di bulan apa? Sya'ban ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasa 1 bulan qattu sebelumnya illa Ramadan, kecuali di bulan apa? Ramadan. Kemudian beliau mengatakan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak atau lebih memperbanyak puasa minhu fi Sya'ban, daripada di bulan apa? Sya'ban. Walaupun Nabi tidak puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban itu, karena 1 bulan penuh puasa itu di Ramadan, tapi intensitas Nabi berpuasa sunnah di bulan Sya'ban itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini salah satu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan. Dan hikmahnya tentu banyak. Di antaranya mempersiapkan rohani, supaya rohani kita itu lebih siap untuk beribadah di bulan Ramadan. Kemudian mempersiapkan fisik dan metabolisme tubuh supaya tidak kaget nanti ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Kan banyak orang yang tahu-tahu kaget gitu kan. Seolah-olah Ramadan itu penjara, siksaan, menderita 1 bulan. Bahkan sebelum datang saja sudah hoream gitu kan. Gitu. Ada orang-orang seperti itu, bukannya bahagia, bukannya senang kan. Karena memang tidak terbiasa tubuhnya dengan berpuasa gitu. Tapi orang-orang yang memang dibiasakan puasa sunnah, ketika dia datang berjumpa dengan Ramadan, nggak akan kaget dia, sudah terbiasa. Makanya itu yang membedakan orang yang berpuasa dengan orang yang kelaparan. Ya, orang lapar, kelaparan, orang puasa sama-sama nggak makan. Tapi kenapa yang berpuasa bisa survive, bertahan, bahkan dia beraktivitas seperti biasa, ayo main bal, so coba main bola di subuh nepi ka maghrib, ngabuburit cenah gitu. Main bal pagawean, tapi kuat gitu. Cuma ada orang yang kemudian dia tidak makan tapi kelaparan gitu. Nah, itu apa yang membedakan? Dari persiapan. Di antaranya niat. Nah, niat itu fungsinya untuk memberikan stimulus kepada tubuh kita supaya tubuh kita siap untuk menahan gempuran-gempuran lapar di bulan Ramadan itu gitu. Nah, oleh sebab itu ini sangat penting nih apa yang dilakukan oleh Nabi ini, coba kita contoh ya nanti di bulan Sya'ban, atau kalau bisa dimulai dari sekarang saja, dari puasa Senin Kamis gitu ya. Yang biasa Ayyamul Bid dilanjutkan Ayyamul Bidnya. Nanti di bulan Sya'ban intensitas saumnya diperbanyak lagi.
Nah, kemudian Nabi pernah ditanya, kenapa sih Rasulullah di bulan Sya'ban itu kok intensitas puasa sunnahnya lebih banyak gitu daripada bulan-bulan yang lain? Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan orang. Yaghfalu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Di antara Rajab dengan Ramadan, orang lebih banyak fokus pada 2 bulan ini. Kenapa? Karena Rajab bulan haram kan? Betul. Jadi melakukan maksiat di sana dosanya lebih besar, melakukan kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Orang fokus di situ. Setelah itu Sya'ban, orang banyak lalai. Nah, Ramadan kemudian orang ramai lagi gitu beribadah. Makanya Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa posisi Sya'ban di antara Rajab dan Ramadan ini jangan diabaikan begitu saja. Karena ketika berpuasa di bulan Sya'ban, justru pahalanya pun akan lebih besar juga. Kenapa? Karena orang kan lalai ya di bulan Sya'ban itu, banyak yang tidak peduli. Justru ketika orang tidak peduli, kita peduli. Nah, itu kan lebih berat. Kita lebih berat. Ketika orang tidak puasa, kita puasa. Tantangannya lebih apa? Lebih berat. Nah, dalam kaidah al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi gitu. Nah, kemudian kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, aku ingin sekali aku dalam kondisi berpuasa ketika amal-amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Itu diantara hikmah atau rahasia kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu. Selain untuk persiapan bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi memang pemanasan Ustaz ya. Ini pemanasan. Jadi 30 di bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan memang rasa-rasanya euforianya memang nggak seramai bulan Rajab gitu ya ataupun bulan Ramadan. Tapi ternyata Masya Allah Rasulullah SAW justru memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sahabat semua untuk pemanasan menuju bulan Ramadan. Namun Ustaz di Ramadan ini seringkali Ustaz kita tuh menjumpai pertanyaan-pertanyaan yang serupa Ustaz. Entahlah gitu ya, mungkin pertanyaan yang di tahun kemarin sebetulnya banyak yang nanyain, misalnya ini batalin puasa atau enggak, ini sebetulnya sunah-sunahnya seperti apa, atau apa sih amal-amal di bulan Ramadan. Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu balik lagi Ustaz, diulang lagi gitu ya. Entah karena minimnya persiapan kita atau seperti apa. Nah, barangkali Ustaz, selain tadi yang sudah Ustaz sampaikan terkait bagaimana Rasulullah SAW menjelang Ramadan itu memperbanyak puasa. Namun bagi teman-teman sahabat-sahabat semua barangkali ya, sahabat-sahabat kita tidak hanya itu barangkali Ustaz ya yang perlu disiapkan. Nah, selain itu Ustaz, selain persiapan kita nih menjelang Ramadan, persiapan fisik ataupun yang lainnya Ustaz, kira-kira apa yang perlu disiapkan Ustaz? Yang pertama ya perbanyak doa dulu ya, karena para ulama salaf itu kan 6 bulan sebelum Ramadan datang itu sudah berdoa. Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadan lana wa taqabbal minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami dan terimalah Ramadan itu dari kami. Padahal 6 bulan belum datang Ramadan sudah minta diterima oleh Allah gitu. Kita sering kali ini berapa bulan lagi kita cuma 2 lebih. Nyampe 7 hari, 2 bulan lebih sih. 2 bulan lebih. Tapi kok masih sibuk saja dengan hal-hal yang melalaikan gitu ya. Seolah-olah tidak ada sedikit pun terlintas kemuliaan Ramadan dalam diri kita. Kita masih sibuk cari uang. Ya nggak apa-apa sih, tapi jangan sibuk-sibuk amat lah gitu. Nggak ada yang mesti kita segerakan dalam hidup ini kan kecuali sholat dan kebaikan sebetulnya kan. Jadi ini saya ingin ingatkan yuk, mari kita banyak berdoa karena kita nggak pernah tahu usia kita ya sampai di bulan itu atau tidak. Banyak saudara-saudara kita, ayah saya Allah yarham wafat beberapa bulan kebelakang kan. Jadi tahun kemarin Ramadan terakhir beliau gitu. Nah itu yang pertama, jangan lupa berdoa. Kemudian
Kita ikhlaskan niat yuk, Ramadan tahun ini betul-betul karena Allah. Karena sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah itu akan jadi beban buat kita. Apapun itu. Semua perbuatan, amalan, pekerjaan yang kita lakukan tanpa keikhlasan hanya akan menjadi beban. Dan niat itu walaupun gampang, tetapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Dampaknya sangat besar di dalam meringankan setiap beban-beban kehidupan ini. Mata kayak ikhlaskan. Memang asli itu. Ketika kita mengikhlaskan sesuatu karena Allah, semuanya menjadi ringan. Gampang. Terus ibu-ibu nih hati-hati dengan masalah ikhlas niat ini, apalagi yang punya kelebihan berat badan. Gitu ya. Jangan sampai Ramadan ini niatnya hanya untuk mengurangi bobot timbangan. Nah, gitu. Masalah bobot timbangan itu otomatis akan kita dapatkan, gitu ya. Terus yang kedua, yang paling penting jangan kita lupakan mengilmui Ramadan. Semua amal ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas dasar niat yang ikhlas, ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Nah, bagaimana aplikasi dalam mengikuti sunnah Nabi itu? Tentu dengan mengilmui, mempelajari. Pertama, pelajari fikih Ramadannya, gitu kan. Yang kedua, pelajari adab-adabnya seperti apa. Bahkan bukan hanya yang berkaitan dengan puasanya tetapi yang berkaitan dengan apa sih kira-kira hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita, kan gitu. Betul. Banyak orang yang berpuasa tapi kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi puasa perut istilahnya kan, puasanya orang-orang awam, tidak meningkat setiap tahun terus seperti itu karena kurangnya ilmu. Makanya penting sekali untuk tadi mempertanyakan kembali hal-hal yang lupa. Itu kan bagian dari menuntut ilmu ya. Ya kalau lupa sih sifat manusia ya, Ustadz juga banyak lupanya gitu. Jadi jangan sampai kita malu untuk bertanya untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi mengilmui Ramadan. Dari sekarang beli buku, baca, kemudian nonton di YouTube. Sekarang sudah banyak acara-acara tentang Ramadan. Kalau ada kajian nanti tentang fikih Ramadan, ikut. Itu jangan males ya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, banyak bertobat dari dosa-dosa besar terutama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain penghapus dosa. Tapi ada syaratnya kata Nabi, idza ujtunibatil kabair. Kalau dosa besar ditaubati terlebih dahulu. Jadi jangan sampai Ramadan masuk, Ramadan datang, tapi kemudian kita masih melakukan dosa-dosa besar kepada Allah. Jadi Ramadannya tidak berfungsi sebagai penghapus dosa nanti. Terutama dosa syirik ya. Ini yang masih percaya dukun, coba mulai dari sekarang tinggalkan. Percaya paranormal gitu ya. Orang-orang yang normalnya dipara. Nah, ya, jadi coba tinggalkan orang seperti itu. Yang masih baca-baca zodiak nih, ini zaman sekarang masih ada nggak zodiak itu? Sekarang yang ABG sekarang? Kayaknya sekarang mah lebih trendingnya ramalan-ramalan. Iya, gitu kan. Ya. Itu kan nggak diterima sholatnya kan. 40 hari 40 malam. Ya dulu kan kalau zaman saya SMA dulu zodiak gitu kan. Nama-namanya macam-macam ya. Rabies, Parises lah, macam-macam lah. Pokoknya gitu. Sekarang lebih ke ramalan 2023 misalnya. Ada juga gitu. Peristiwa-peristiwa itu sekarang banyak juga yang seperti itu. Nah, itu taubati. Kalau itu tidak ditaubati, Ramadan kita sia-sia nanti. Yang pernah durhaka pada orang tua, dosa besar itu. Yang pernah berbohong, dosa besar, menzalimi orang, yang korupsi nih, para koruptor. Dari sekarang cepat-cepat tobat. Nanti puasanya gak bermanfaat nanti. Ya, banyak bertobat kepada Allah. Nah, kemudian yang gak kalah penting ini, coba nanti di bulan Ramadan kita harus punya target amalan. Jadi jangan berlalu begitu saja Ramadan itu. Target amalan kita bulan ini yang harus betul-betul kita selesaikan, misalnya membaca Al-Quran, sehari berapa juz kita harus selesaikan, dalam satu bulan berapa kali khatam, kan gitu. Itu harus punya target.
kemudian infaknya, sedekahnya bagi yang punya kelebihan harta. Aduh, saya mau umroh gitu ya di bulan Ramadan ini, nanti saya bimbing insya Allah gitu, sekalian iklan. Siap, Ustaz. Kalau Ya. yang umroh di Iya. bulan Ramadan Bulan bisa. Ramadan gitu kan ya, boleh. Karena pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Masya Alaihi Allah. Wasallam. Itu semua harus memiliki target amalan apa saja, kebaikan apa saja yang akan kita lakukan selama di bulan Ramadan. Jangankan bulan Ramadan, sehari-hari saja kan harus seperti itu. Semenjak bangun tidur misalnya, saya mau tahajud, sholat fajar, subuh, sholat syuruk, sholat duha. Kita rencanakan kebaikan gitu ya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan itu tidak kita rencanakan sehingga hidup kita menjadi wakan amruhu furuta gitu kan ya, urusan kita menjadi berantakan. Nah, jadi selama bulan Ramadan itu targetkan amalan-amalan yang akan kita lakukan. Dan yang kelima atau yang terakhir, jangan lupa memohon kepada Allah kemudahan di dalam beribadah. Nabi selalu mengatakan, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Seorang nabi masih memohon kepada Allah supaya dimudahkan di dalam beribadah. Nah, ini pun jangan lupa selalu kita baca supaya Allah memudahkan setiap amal kebaikan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Mungkin itu, mungkin masih banyak yang lain, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Jadi sahabat semua tadi sudah disampaikan beberapa hal nih yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Saya simpulkan sedikit ya, di antaranya tadi ada perbanyak doa dan juga mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa supaya kita disampaikan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah mudah-mudahan untuk sampai ke bulan Ramadan yang akan datang ini. Kemudian juga kita mengilmui Ramadan, sahabat semua, dan mempelajari fikih Ramadan, fikih Ramadan, kemudian adabnya seperti apa, dan juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala dari Ramadan kita. Kemudian juga memperbanyak taubat, kemudian menentukan target amalan seperti apa, hal apa aja yang mau kita capai, amal-amal seperti apa yang mau kita capai di bulan Ramadan, dan juga memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Terakhir Ustaz, saya ingin mungkin memberikan spill gitu Ustaz kepada sahabat-sahabat semua gitu. Bahasa sekarang biasanya spill Ustaz. Dijelasin Ustaz, digamblangkan nih terkait keistimewaan Ramadan barangkali 1-2 Ustaz. Setelah tadi kita bahas mengenai Ramadan ini adalah hal yang bulan yang sangat istimewa ataupun seperti menyambut tamu agung gitu ya. Jangan-jangan sahabat-sahabat ini belum ngerasa itu karena belum tahu nih, barangkali ada yang belum tahu sebesar apakah atau seistimewa apakah Ramadan ini Ustaz. Barangkali 1 atau 2 poin mengenai keistimewaan Ramadan Ustaz. Terakhir. Yang pertama tadi, selama 11 bulan ini kita penuh dosa dan maksiat yang seringkali mempengaruhi rezeki kita, kemudian mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita penuh kesulitan di dalam menjalani hidup selama 11 bulan, seringkali tidak kita sadari karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Maka Ramadan ini menjadi momen bagi kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa itu, sehingga 11 bulan berikutnya hidup kita akan lebih mudah, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, mungkin yang bisa saya sampaikan, usia kita ini terbatas ya. Belum tentu kita mencapai 60 tahun ya, 70 tahun, 50 tahun, apalagi 80 tahun gitu. Nah, usia yang terbatas ini tidurnya berapa jam kita? Betul tidak? Selama hidup tidur berapa jam? Ke WC berapa jam kita gitu kan? Makan berapa jam? Iya, kalau dikalkulasikan itu, bandingkan dengan sholat yang kita lakukan. Bandingkan dengan baca Quran yang kita, tapi kita minta surga. Kita minta sesuatu yang mahal sekali dengan amal yang begitu sedikit. Nah, di Ramadan ini ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ketika kita beribadah di situ. Manfaatkan itu. Sehingga amal kebaikan kita bisa lebih panjang, bisa lebih banyak daripada usia fisik kita. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita lah kemuliaan, keutamaan Ramadan ini.
Baik. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya, dan itu tadi sahabat semua, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi lebih baik di Ramadan kali ini. Dan sekian untuk perbincangan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa sahabat semua ambil. Jika sahabat semua mempunyai pertanyaan seputar Ramadan, mempunyai pertanyaan juga seputar hal-hal yang lain, ataupun ada usulan topik yang mau kita bahas di Diari Halim, silahkan sahabat semua untuk memberikan komentar di kolom komentar. Dan kemudian jangan lupa untuk like, subscribe dan YouTube Halim Quran, dan juga follow Instagram @halimquran. Terima kasih untuk episode kali ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.